Saudari, kita ke informasi lain. Polisi terus merangkai fakta kasus tewasnya seorang perempuan dari lantai 3 pusat kebugaran di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam rekaman CCTV, polisi menemukan seorang anggota pusat kebugaran yang membuka jendela sebelum kejadian. Polisi terus merangkai satu demi satu fakta dalam kasus tewasnya seorang perempuan dari lantai 3 pusat kebugaran di Pontianak, Kalimantan Barat. Polisi menyebut telah mengantongi bukti baru. Seorang anggota pusat kebugaran terekam kamera pemantau membuka jendela sebelum insiden jatuhnya perempuan akibat terpental treadmill. Perempuan itu membuka jendela di belakang treadmill pada pukul 12 siang, sedangkan korban jatuh sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Polisi menyebut akan memanggil anggota pusat kebugaran itu. Memeriksa saksi-saksi yang ada, termasuk PT itu personal trainer dari gym tersebut, kemudian juga resepsionis yang menerima korban di awal, kemudian rencana juga kami akan memanggil yang membuka jendela karena kita sudah melihat dari rekaman CCTV pada pukul 12-an itu ada salah seorang perempuan diduga member itu membuka jendela, kemudian setelah itu member tersebut pergi. Tak hanya polisi, pemerintah kota Pontianak juga melakukan peninjauan di lokasi gym. Imbasnya, Pemkot Pontianak akan mengevaluasi perizinan gym. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebut saat ini pihaknya akan mengecek dari sisi kelayakan gedung digunakan sebagai tempat pusat kebugaran. Sudah ada, tapi kami mau lihat kelengkapan lain, terutama persyaratan yang lainnya untuk sebuah gym. Karena kan ini menurut informasi tempatnya membelakangi kaca yang sangat berbahaya, di sampingnya tidak ada pengamanan. Kemudian sewajarnya lah kalau kita olahraga mungkin akan ada kecelakaan. Harusnya itu sudah diantisipasi, sudah harus dipikirkan seandainya orang ini jatuh, terpental, berarti harus ada pengaman. Tidak langsung jatuh ke bawah seperti itu. Polisi juga membenarkan saat kejadian kaca jendela dalam posisi terbuka tanpa peringatan kepada pengunjung. Sudah melaksanakan olah TKP pada hari H, di mana memang sudah kami jelaskan bahwa hasil olah TKP tersebut memang jarak dari ujung bibir treadmill dengan jendela itu sangat dekat, yaitu sekitar 60 cm, kemudian lebar jendela sekitar 70-90 cm. Pijakan balkon yang di bawah itu hanya 36 cm dan tidak ada pengaman pada jendela, sehingga ketika orang jatuh maka dia langsung jatuh ke bawah. Memang kaca itu ada untuk membersihkan AC dan membersihkan kaca di baliknya. Namun pada saat itu terbuka memang tidak ada kuncinya dan kemudian juga tidak ada peringatan. Pernah ada peringatannya, namun hanya sebatas tulisan dari spidol yang ditulis di kaca. Hingga kini, polisi sudah memeriksa 8 saksi, diantaranya pengunjung, petugas keamanan, adik korban, dan juga pemilik pusat kebugaran untuk mendalami dugaan unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Meski telah memeriksa sejumlah saksi, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jurnalis Kompas TV, Doris Pardede sudah bersiap dengan laporan lengkapnya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Doris, selamat siang. Ada fakta baru, salah satu member gym ini terekam membuka jendela. Apakah dia akan diperiksa dan kapan akan dilakukan pemeriksaannya oleh polisi? Ya, terima kasih Francisco dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kami menginformasikan bahwa sampai dengan hari ini sudah 3 hari. Polisi terus melakukan pemeriksaan dan juga pendalaman terkait dengan kasus jatuhnya seorang perempuan berusia 22 tahun di gym yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Sampai dengan hari ini terkait dengan fakta-fakta adanya satu member yang membuka jendela. Saat ini polisi menyatakan bahwa sudah mendapatkan beberapa fakta seperti CCTV yang sudah didapatkan. Namun sampai saat ini memang polisi belum memberitahu siapa identitas dari member yang membuka jendela tersebut. Fakta-fakta lain juga hari ini selain satu perempuan yang membuka jendela tersebut akan diperiksa, juga akan diperiksa beberapa personel trainer yang juga pada saat itu bertugas pada saat kejadian.
Ya, Francisco. Baik, untuk member yang kemudian membuka jendela, kemudian personal trainer ini akan diperiksa oleh kepolisian, rencananya akan dijadwalkan pada hari ini. Lantas, Doris, apakah polisi juga punya fakta baru soal adanya klien dari pihak gymnya sendiri yang menyebabkan jatuhnya korban? Ya, sampai saat ini perkembangan yang disampaikan oleh Kasatreskrim Pontianak kepada kami memang tidak ada perkembangan yang didapatkan terkait dengan fakta-fakta terkait dengan kejadian ini. Namun yang jelas akan dilakukan polisi adalah pemeriksaan lanjutan kepada wanita yang membuka jendela tersebut dan juga kepada sejumlah personal trainer yang bertugas pada saat kejadian tersebut. Ya, ketika kita melihat beberapa hari polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, memang sudah banyak saksi yang sudah diperiksa. Mulai dari hari pertama sudah ada 8 saksi yang sudah diperiksa, mulai dari adik korban, pacar korban, sehingga sejumlah orang yang ada di lokasi tersebut. Dan bahkan hari kedua sejumlah saksi juga diperiksa sebanyak 3 orang. Namun sampai saat ini sejumlah 8 saksi yang sudah diperiksa polisi belum menentukan siapa yang jadi saksi, yang jadi tersangka dalam kasus tersebut. Francisco. Baik, kemarin kan dari Pemkot sendiri juga hadir perwakilannya dari Dinas Penanaman Modal untuk mengecek izin. Apakah dari segi perizinan dan juga kelayakan dari pusat kebugaran tersebut memang sudah sesuai standar keamanannya sendiri, Doris? Ya, terkait dengan temuan yang dilakukan pada saat kunjungan hari kedua kepada lokasi tersebut yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak, bahwa mereka menemukan dari sisi izin keseluruhan semua izin memenuhi syarat gitu. Hanya saja dari Pemkot menyatakan bahwa saat ini mereka melakukan pengecekan terkait dengan kelayakan. Apakah gedung tersebut layak digunakan secara fisik dan secara kondisi untuk digunakan sebagai lokasi gym seperti itu. Namun untuk hasil dari pemeriksaan yang dilakukan sehari setelah kejadian sampai saat ini memang kami belum mendapatkan informasi terbarunya. Francisco. Baik, sudah mengantongi izin namun untuk kelayakannya masih terus diteliti ataupun juga diperiksa lebih lanjut. Lantas hingga saat ini apakah operasional gym ini sudah berjalan normal apa masih ditutup di sana, Doris? Sampai sejauh ini operasional gym ini masih ditutup. Kalau dari sejumlah pengumuman yang ada di lokasi tersebut, ada yang terpampang dibuat bahwa lokasi tersebut akan ditutup sampai dengan hari ini. Dan menurut pantauan kami sampai dengan hari ini memang lokasi gym tersebut sampai hari ini belum beroperasi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Doris Pardede dari Pontianak, Kalimantan Barat.